我愿意。五行，我们有火行之力，整个五行天府内，黑玉银水，死灵妖火，你给我死！废话真多。刚才与那个蠢货交缠啊，知道死字怎么写吗？从此以后，求求你保留我的一丝灵智。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-488. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 487. Sebelumnya, Muyun telah meminta Hua Hufeng untuk tidak bersedih. Selain itu, dia meminta untuk mengumpulkan para murid lainnya, sebab mereka akan segera meruntuhkan Istana 5 Elemen. Karena bagaimanapun, tindakan mereka itu sudah sangat keterlaluan. Namun sebelum itu, Muyun akan pergi terlebih dahulu untuk mencari keberadaan dari Yuming. Ternyata dia ini tengah berada di dalam sebuah istana dan melakukan sesuatu pada harta di sana. Jadi Yuming meminta seniornya yang bernama Lu Yuan untuk menyambut tamu mereka. Muyun yang tahu Lu Yuan terlibat dalam meninggoinya Hua Yuchen langsung saja melampiaskan amarah kepadanya. Tentu kekuatan Muyun tidaklah bisa dirinya atasi. Bahkan Muyun membakarnya hidup-hidup. Setelah dari sana barulah Muyun menemui Yuming. Di sini ia sama sekali tidaklah takut kepada Muyun. Bahkan memintanya untuk segera tunduk. Dengan begitu dia akan memberikan pengampunan kepadanya. Tentu tindakan itu merupakan kesalahan besar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketegangan sudah terjadi di antara Muyun dan Yanzu. Sebenarnya Yanzu ini tidaklah suka menghabisi sesama jenius. Jadi dia itu yang menjadikan Muyun sebagai pengawalnya karena bagaimanapun Lu Yuan sudah meninggoy. Dengan kehadiran Muyun di sisinya, Yanzu yakin betul mereka bisa mendominasi seluruh Istana 5 Elemen dengan sangat mudah. Akan tetapi Muyun tidaklah memiliki niatan untuk melakukan hal tersebut. Jadi dia menyarankan agar Yanzu menjadi anjing peliharaannya saja. Dengan begini mereka bisa mendominasi seluruh istana sesuai dengan apa yang dia harapkan. Yanzu pun hanya tertawa saja karena rencana itu tidaklah mungkin bisa. Sebab para tetua dari Istana 5 Elemen pasti bisa menghentikan tindakan Muyun dengan sangat mudah. Berhubung Muyun telah menolak tawarannya, jadi Yanzu tidak punya pilihan lain selain menghabisinya saja. Selain itu, dia juga tertarik dengan pil api langit milik Muyun. Maka dalam pertarungan itu, mereka berdua akan saling beradu api. Serangan langsung saja dilancarkan oleh Yanzu. Namun Muyun sama sekali tidaklah takut kepada naga api miliknya. Sedangkan Yanzu sendiri memberitahu kalau seluruh murid Istana 5 Elemen tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Jadi dia ingin melihat seberapa hebat kemampuan yang Muyun miliki. Apakah dia itu bisa menahan hal ini atau tidak? Hanya dengan sekali tebasan saja, Muyun dapat menghancurkan serangannya itu. Bahkan ini juga sempat melukai pipi Yanzu. 你既不愿做我的护卫，我愿意。五行，我们有火行之力，整个五行天府内。 Ia pun menjadi begitu bersemangat karena bagaimanapun selama ini tidak ada yang mampu menyakiti dirinya. Yanzu benar-benar puas akan keberadaan Muyun. Jadi sekarang dirinya akan bermain-main dengannya. Yanzu pun memberitahu kalau nenek moyang dari Istana 5 Elemen pernah mengalahkan para pemimpin sekte yang menyerang bersama-sama. Pada saat itu leluhurnya telah menggunakan teknik yang sangat amat kuat. Jadi pada hari ini dia akan memperlihatkan teknik tersebut. Segedilahi 5 elemen pun telah Yanzu bentuk, yang mana seketika saja muncul beberapa rune 5 elemen di sisi Yanzu. Inilah yang sejak tadi ditunggu-tunggu oleh Muyun.
Bagi Yanju, ketika menggunakan taktik ini, tidak ada satupun lawannya yang bisa hidup. 便是这一招。 Hanya saja Muyun tidaklah peduli dan akan memperlihatkan seberapa hebat kemampuan yang dia miliki. Segel 5 elemen Yanju dan mudah ditiru oleh Muyun, yang tentu saja membuatnya benar-benar terkejut. Bahkan teknik segel 5 elemen miliknya jauh mengungguli milik Yanju. Ini dibuktikan dengan beberapa harta yang telah Muyun keluarkan. Alih-alih takut, Yanju malah semakin bersemangat. Karena jika Muyun kalah di sini, maka seluruh harta itu akan menjadi miliknya. Sedangkan Muyun sendiri tertarik pada salah satu elemen yang digunakan oleh Yanju, karena itu berasal dari Feng Yuan. Maka karena itulah Muyun berencana untuk mengambilnya. Sedangkan Yanju sendiri langsung saja melancarkan serangan kepada Muyun. Dengan harta yang Muyun miliki, dia pun meladeni serangan tersebut. Selain itu, ia juga sudah bosan dengan bacotan Yanju. Serangannya pun dengan mudah dihancurkan oleh Muyun. Bahkan segel 5 elemen yang dia banggakan itu juga ikut dihancurkan oleh satu serangan Muyun. 黑玉银手，死人妖狐，你给我死！废话真多。这怎么可能？ Yanju akhirnya sadar kalau Muyun benar-benar adalah monster yang sangat mengerikan. Muyun meminta Yanju untuk sadar karena ketika dia menghabisi Hua Yuchen, maka ia itu harus membayar apa yang telah dia lakukan. Yanju sadar betul kalau Muyun bukanlah orang yang berasal dari dunia kecil 5 elemen. Muyun pun memperkenalkan dirinya dan langsung saja menghabisi nyawa Yanju dalam satu kali tebasan saja. Setelah Yanju meninggoy, harta Feng Yuan pun keluar. Dia mencoba untuk melarikan diri, namun Muyun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nah, tanpa diduga, harta Feng Yuan ini ternyata bisa berbicara. Ia mengakui kemampuan yang Muyun miliki. Namun lawan yang sebelumnya dihadapi itu bukanlah tandingannya. Jadi jikapun Muyun bertarung dengannya, maka itu hanya akan menjadi kematiannya saja. Lebih baik Muyun itu membawanya keluar dari tempat ini. Dengan begitu dia bisa mengampuni nyawanya. Namun dia ini telah berbicara kepada orang yang salah, sebab Muyun tidaklah peduli dengan ucapannya, yang tentu saja membuat Feng Yuan marah besar. Muyun langsung saja mengeluarkan harta-hartanya untuk menyerap Feng Yuan agar bisa menjadi miliknya. Tidaklah butuh waktu lama bagi Muyun untuk menjadikan Feng Yuan sebagai 1 bintang dari 9 Yuan cuaca. Feng Yuan ternyata masihlah ingin melawan sebab dia tidaklah mau tunduk kepada siapapun. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sebab lawannya adalah Muyun. Jadi Feng Yuan sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain terhisap oleh kekuatan Muyun. Yuxian bingung bagaimana mungkin Muyun bisa melakukan hal itu. Semua ini ternyata Muyun lakukan setelah dirinya memahami konsep dari atribut angin. 刚才与那个蠢货交缠啊，是他孙子怎么写吗？从此以后，求求你保留我的一丝灵智。我九元聚灵气之中的一员。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat dengan begitu jelas ada beberapa orang yang memiliki penampilan yang sangat aneh. Bahkan ada salah satu murid yang harus menjadi korban dari tangan dingin mereka. Dia yang sudah terluka sangat parah harus mendapatkan siksaan lagi, yang mana kekuatannya telah dihisap, begitu pula dengan jiwa miliknya. Tidak hanya itu saja, apapun yang ada di dalam dirinya ikut diambil. Kemungkinan besar orang-orang ini berasal dari klan iblis yang memiliki niatan untuk menyerang para murid di sini. 董天，你能够对付吗？ 二位此刻不该是担心。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.